Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan rahmat untuk kita semuanya. Dan tentunya kita senantiasa berharap dan berdoa semoga Allah taala juga memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Dan senang sekali saya Syamwarsya kembali hadir menyapa Anda dalam program Resep Ilahi, ikhtiar meraih sehat walafiat, sehat psikis, sehat psikologis, sehat sosial, sehat spiritual. Dan seperti biasa telah hadir bersama kita Dr. Sukeman Nusliak yang akan berbagi resep ilahi tentunya terkait dengan tema-tema menarik yang mengisi aktivitas kita sehari-hari insya Allah. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan membahas salah satu tema yang luar biasa, yakni berpuasa mengendalikan fisiologis tubuh dan kinerja organ. Ini menarik sekali tentunya bagaimana kita bisa melihat dan mempelajari serta mendalami berpuasa dalam mengendalikan fisiologis tubuh dan kinerja organ. Dan langsung saja untuk membahas ini kita sapa Dr. Sukeman Nusliak. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Dok, kita kembali bersua tentunya. Dan tema kita ini sangat menarik Dok, berpuasa mengendalikan fisiologis tubuh dan kinerja organ, dan sebelumnya kita sudah membahas secara rinci bertahap Dok ya. Sekarang kita bicara fisiologis tubuh dan kinerja organ. Silakan Dok, bicara tentang organ ini Dok. Terima kasih banyak Iksan. Memang sangat menarik ya membicarakan fisiologis tubuh dan kinerja organ saat kita berpuasa. Karena dalam ilmu kedokteran aspek positif dari berpuasa itu adalah yaitu bukan gangguan sebenarnya ya, yaitu bagaimana kinerja organ tubuh itu, dan kedua fisiologis tubuh saat tidak ada makan minum kira-kira 14 jam. Nah itu respon tubuh, respon organ tubuh itu bukan main. Dan juga respon fisiologis tubuh. Fisiologis tubuh artinya faal tubuh. Ya, itu bukan main ya. Nah, itu akan kita kaji. Nah, orang awam berpuasa itu banyak menjadi kendala bagi dia. Dia tidak sanggup menahan lapar, menahan haus, menahan kelelahan, keletihan, menahan kantuk dan lain sebagainya. Nah, itulah dampak fisiknya. Kalau kata Imam Ghazali itu adalah puasa umum ya, itu diutamakan orang, dan memang itu syarat utama juga dalam berpuasa. Jadi Iksan, terima kasih banyak kesempatan ini diberikan sama kita. Semoga pemirsa TV-mu dimanapun berada memahami ya hal-hal yang terkait dengan ini. Nah, mari kita mulai dengan menelaah organ tubuh itu dulu. Organ tubuh adalah ciptaan Allah yang sunatullah. Nah, ini harus kita ingat. Ada beberapa organ menjadi penyangga utama kehidupan. Artinya nilai hidup orang itu tergantung organ itu, fungsinya bagaimana. Nah, itu banyak ya. Pertama adalah otak. Dalam ilmu kedokteran disebut cerebrum. Ini ada dua fungsi utama otak ini. Satu pemikiran, yang kedua mengendalikan kinerja organ yang lain. Nah ini dia, iya, ini otak tuh yang mengatur. Jadi segumpal daging yang canggih dalam tubuh manusia itu utama adalah otak. Otak, sempat kita bahas sebelumnya. Iya. Yang kedua, organ yang terpenting adalah jantung. Dalam ilmu kedokteran itu disebut core, C-O-R. Nah, ini fungsi utamanya adalah distributor, yaitu mensuplai ya seluruh organ tubuh, yaitu oksigen dan zat gizi. Nah, ini sangat penting kan untuk kehidupan. Yang ketiga adalah paru. Dalam bahasa kedokteran disebut pulmo. Nah, ya, ini adalah menguptake atau mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Karbon dioksida merupakan racun untuk tubuh manusia. Yang keempat yang menarik kita bicarakan adalah hati. Nah, hati organik. Jadi dalam bahasa kedokteran itu hepar. Nah, hepar ini adalah
organ untuk mencerna sehingga menghasilkan zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Yang kedua bersifat detoksikasi, menetralisir seandainya ada racun. Ada racun. Penting banget ya. Hati dan Selanjutnya adalah ginjal. Ginjal itu adalah membuang ya semua ampas-ampas yang tidak diperlukan tubuh dan juga menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nah, selanjutnya gastrointestinal. Ini adalah organ lambung dan usus. Oh, ini organ untuk mencerna, menyerap dan membuang ampas-ampas yang tidak berguna. Nah, jadi lambung dan usus tadi. ya, gastrointestinal lambung dan usus. Itu organ-organ penyangga utama kehidupan. Itu organ lain masih banyak ya, masih banyak otot dan tulang. Nah, osteomuskular itu untuk membangun struktur tubuh, ya, rangka tubuh, dan juga untuk pergerakan aktivitas. Itu masih ada organ reproduksi. Itu organ untuk keturunan. Betul, penyangga ini tuh ya. Itu ada panca indera. Jangan lupa panca indera. Ada mata, telinga dan lain ya. Itu mulut, adalah hidung. sesuatu yang sangat penting. Itu organ-organ yang penting itu. Nah, apa itu fisiologis tubuh? Nah, fisiologis tubuh. Nah, atau faal tubuh itu adalah suatu sistem yang ada pada tubuh manusia yang merupakan lanjutan dari kinerja organ tubuh. Oke. Oh, itu banyak, Ihsan. Ada sistem sirkulasi, itu yang dikerjakan jantung tadi, mensuplai zat-zat gizi. Ada sistem pernapasan. Oke. Nah, Tadi yang ada paru ya, tadi, dok, ya? ada sistem persarafan, demikian yang kerjanya otak. Ada sistem pencernaan, ada sistem metabolisme. Sistem pencernaan dan metabolisme ini benar-benar ujian di saat berpuasa. Itu yang paling Nah, paling itu diuji yang dok. belum ya? dikeluhkan orang. Nah, gitulah itu sistem-sistemnya. Ada lagi sistem kemih, itu membuang. Oke. Ya, itu sistem hormonal. Nah, ini hormonal ini sangat penting ini. Itulah yang mengatur kinerja organ tubuh internal. Ya. Itu dari otak juga tuh dok ya? Hormon itu banyak yang produksi. Ada bagian otak, yang paling banyak otak. Oke. Yang kedua ada kelenjar anak ginjal. Ya. Ada di bagian belakang tuh ginjal juga menghasilkan hormon. Ginjal juga Nah, pankreas juga menghasilkan hormon. Organ genitalia, kelamin juga menghasilkan hormon. Banyak banget hormon itu. Tadi sistem Iya. sistem hormonal dan terkait Iya. fisiologis tubuh. Jadi itulah Ihsan, ya, organ dan fisiologis tubuh yang perlu kita simak ya. Dan perlu kita ketahui kalau kita akan Bahas berpuasa tadi ya. bicara tentang pengendalian berpuasa sebagai ikhtiar mengendalikan fisiologis tubuh dan kinerja organ tadi dok ya. Iya, Nah, biasa benar. kita juga bisa mendengar apa aja sih organ tubuh dan fisiologis tubuh, Iya. sistem-sistemnya, dan kita bisa tentu memahami betul dok ya, Iya. bagaimana fungsi kerja tubuh itu. Dok. Bagi orang awam yang sangat penting bagi dia itu menilai lambung dan Nah, usus tadi. benar, Dok. Itu paling penting. Betul. Saya juga sering Iya. bermasalah dengan masalah lambung ini dok. Baik dok, kita jeda sejenak dan Jeda kita akan sejenak. kembali usai jeda berikut, dan pemirsa tetap bersama kami dalam Resep Ilahi. Ya. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Resep Ilahi, ikhtiar meraih sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, sehat spiritual. Dan dengan tema kita berpuasa, ikhtiar mengendalikan fisiologis tubuh dan kinerja organ. Tadi Pak Dokter sudah menjelaskan nih, apa saja tuh organ tubuh dan juga fisiologis tubuh ya, organ tubuh penyangga kehidupan. Nah sekarang tentu kita seperti biasa bicara tentang dalil-dalil, hujah, tuntunannya nih dok. Seperti apa aja dok? Silakan dok. Terima kasih Ihsan. Jadi tuntunan dalam agama kita ya seperti yang tertuang dalam Al-Qur'anul Karim itu, ilmu kedokteran itu salut itu. Apa yang dipelajari di ilmu kedokteran sudah ada petunjuknya dalam Al-Quran. Itu boleh disebut demikian. Masya Allah. Kita boleh berdiskusi dengan siapa saja tentang itu. Nah, yang pertama kita lihat dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia itu diciptakan amat sempurna. Nah, sebanyak itu makhluk Allah, manusia disebut makhluk yang amat sempurna. Itu terbukti dalam ilmu kedokteran. Memang demikian. Sebaik-baik penciptaan. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, surat At-Tin. Ya. Sesungguhnya manusia dibangun, dibentuk dengan amat sempurna. Nah, kesempurnaan itu bisa dilihat dari kinerja organ tadi dan sistem fisiologis tubuh.
Nah, kinerja organ itu yang dinamis, sinergis, ya, serentak, ya, yang didukung dengan fungsi fisiologis tadi yang canggih juga. Nah, itu kenyataan fakta yang tidak bisa ditolak, ya, ditolak bagi kita. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tadi itu kan seolah-olah Allah itu bersumpah, ya. Betul. Demi buatin buah zaitun, bukit Tursina, negeri yang aman ini, kan demikian. Nah, itulah ya satu yang perlu kita simak. Yang kedua, juga hadis mengatakan, kayak yang tadi udah terbayang, ya, bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Nah, apabila daging itu berfungsi baik, baiklah manusia itu. Apabila berfungsi buruk, buruklah manusia itu. Segumpal daging itu adalah kalbu. Nah, ini maknanya sangat tinggi, tapi karena begitu tingginya pendapat bangsa kita, ulama kita juga bisa berbeda-beda. Beragam, ya, mendefinisikan kalbu itu berbeda-beda jadinya, ya. Nah, kita udah menetapkan tadi, melihat dari sudut pandang ilmu kedokteran, segumpal daging yang disebut kalbu itu yang utama itu adalah memang organ otak. Dia berfungsi canggih, bisa berpikir, dan bisa mengendalikan seluruh kinerja organ lain. Ada 3 tipe pemikiran yang menentukan kecerdasan manusia. Apa itu, ya? Pemikiran kognitif, afektif, psikomotor. Nah, dalam agama kita, kalau kita tinjau, ada namanya pemikiran kalbu, itu tidak ubahnya adalah manifestasi dari pemikiran kognitif dan afektif. Pemikiran yang berlandasan kecerdasan ilmu diikuti dengan pemikiran kecerdasan dalam bidang perasaan. Di ilmunya tinggi, kepribadiannya halus, beriman, berakhlak mulia. Nah, itu kalbu. Karena pemikiran kalbu itu kita, seperti itu, Dok, ya? Ya, kalau kita analisis pemikiran kalbu itu selalu berorientasi kepada kebenaran, kebaikan, keselamatan, kebahagiaan. Orang dia mau mati kalau dia tidak berhasil menegakkan kebenaran, kan begitu? Betul. Lihat aja orang demonstrasi. Berteriak-teriak, ya. Nah, itulah hadis, ya. Yang selanjutnya perlu kita lihat adalah ini tubuh ciptaan Allah yang sunnatullah. Allah menciptakan tubuh manusia itu yaitu dengan menciptakan segala sesuatu ciptaan Allah dengan susunan aturan fungsi yang amat sempurna, yang tetap, ya. Wa khalaqa kulla syai'in fa qaddarahu takdira. Kata Allah, dan kalau tidak salah itu surat Al-Furqan. Dia Allah menciptakan segala sesuatu dan mengaturnya fungsinya dengan sebaik-baiknya. Demikian. Nah, itulah salah satu yang perlu kita simak. Yang keempat adalah ini Allah juga menetapkan. Ini dipegang oleh ilmu kedokteran ini. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di seluruh penjuru dunia dan dalam tubuh manusia sendiri. Masya Allah. Nah, dalam tubuh manusia. Iya. Sehingga manusia itu mengetahui bahwa benarnya kekuasaan Allah, ketetapan Allah. Itu demikian. Itu. Kalau tidak salah dalam surat aku lupa, ya, maaf, ya. Jadi ayatnya sanuri bihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahal haqq. Nah, gitu. Jadi ada dalam majalah kita baca bahwa ilmuwan kedokteran di Amerika sana itu dia meneliti, ya, apa itu kekuasaan Allah yang berada dalam tubuh manusia. Nah, itu dibuktikan dengan ilmu kedokteran. Akhirnya apa? Akhirnya adalah bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat penting untuk mempelajari ciptaan Allah. Di sana kita bisa melihat, ya, Dok, ya, kebesaran Allah tentu yang tertuang dalam wahyu ilahi ini, dalam Al-Quran dan sunnah Rasul yang telah bicara tentang kebesaran Allah sejak berabad-abad lalu, Dok. Dan kita bedah saat ini tentunya di dalam resep ilahi, dan juga banyak masyarakat komunitas internasional justru mengakui itu. Apa tadi termasuk yang bicara tentang kebesaran Allah di dalam tubuh manusia ini, Dok? Iya,
kekuasaan Allah, ciptaan Allah dalam tubuh manusia yang harus dipelajari oleh ilmuwan. Tapi kayaknya memang demikian. Betul. Ya kita ambil aja contoh Iksan, kemarin ini kita ribut-ribut memproduksi vaksin. Nah, itu soal vaksin. Itu semua orang dunia ini ilmuwan berlomba-lomba menciptakan vaksin. Nah, itu harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Ya, pelajari benar itu virus atau bakteri, ya, bagaimana hidupnya. Nah, yang kedua artinya apa menciptakan vaksin. Nah, bagaimana vaksin yang selamat untuk manusia, itu semuanya teknologi. Ya. Nah, kalau berbicara tentang Dok, tadi itu kan kita tuntunannya ya Dok ya. Iya, dan tuntunan. Kalau bicara tadi ada poin-poin tadi kolbu tadi yang di awal itu menjadi penentu itu Dok. Pemikiran. Bahkan dalam syair kan juga disebutkan kalbu atau pemikiran menjadi raja Dok, penentu arahnya nih Dok. Kembalikan dalam kitab mengendalikan ini Dok. Memang ada pengertian begitu pendapat ulama Ihsan ya, bahwa kalbu itu adalah untuk penentu kualitas kehidupan seseorang. Kualitas kemanusiaan manusia. Tapi di petunjuk lain kita juga lihat kalbu itu juga sangat dipengaruhi oleh hawa nafsu. Nah, ada namanya penyakit hati, penyakit kalbu. Itu penyakit orang itu yang tetap ada. Itu dekat dengan nafsu. Nah, tapi nafsu kalbu yang benar itu adalah kalbu yang orientasinya selalu kebenaran dan kebaikan untuk kehidupan umat manusia. Masya Allah. Baik. Jadi poin kita tentunya tadi mengulas tentang tuntunan. Bicara tentang ikhtiar berpuasa, mengendalikan fisiologi tubuh dan kinerja organ. Dan pemirsa, kita akan kembali saja berikut, tetap bersama kami dalam Resep Ilahi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Resep Ilahi dengan tema kita berpuasa, mengendalikan fisiologi tubuh dan kinerja organ. Dok, tadi kita sudah mengulas tuntunan ya Dok? Iya, tuntunan. Sekarang kita di segmen ketiga Dok, bicara tentang gangguan-gangguan tadi Dok, kinerja tubuh. Dan termasuk ini di Ramadan kan juga banyak ya Dok kita bicara ikhtiar-ikhtiar pengendalian, namun kita harus mengklasifikasi gangguan-gangguan apa saja nih Dok? Iya. Terkait kinerja tubuh tadi. Silakan Dok. Iya Iksan, terima kasih banyak. Kayaknya bisa kita golongkan dua kelompok besar Ihsan. Baik Dok. Yang pertama adalah gangguan pelaksanaan ibadah puasa yang bersifat gangguan fisik atau somatik, atau fisiologis tubuh dan kinerja organ. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya yang paling penting, itu gangguan yang merupakan penyakit yang sudah ada pada orang itu, yang basisnya adalah pemikiran. Ya, contohnya orang yang terlibat kecanduan, ya, atau orang berpenyakit hati, penyakit perasaan, benci melulu. Itu kan menurunkan kualitas puasa. Oke, Ihsan, kita mulai dari gangguan fisik ya. Baik. Itu udah lazim, kita udah tahu, masyarakat udah tahu semuanya. Kalau dia puasa 13-14 jam sehari, pasti merasakan itu. Rasa lapar, nah, ini yang paling utama yang paling umum, rasa haus, rasa lelah, mudah capek, kan begitu? Betul. Atau rasa ngantuk, atau tidak bisa tidur. Ada orang begitu. Ada yang berpuasa, ada yang satu ngantuk doang, yang satu mungkin malah tidak bisa tidur dia. Maka ada yang berpuasa tidur doang Dok. Itu daya konsentrasi dirasakan menurun. Atau gejala dispepsi namanya, gejala perut. Ya, orang menyebut sakit mah dan sebah, kembung, mual, nek itu. Nah, itu dirasakan. Itu gejala gangguan bersifat fisik. Nah, ditinjau dari sudut ilmu kedokteran, gejala somatik atau fisik itu sebenarnya tidak apa-apanya kalau dia puasa 13-14 jam. Yang didukung oleh konsentrasi pemikirannya yang ittaqullah itu. Ya, dia ketakwaan. Ya, pikirannya dikonsentrasikan bahwa ini adalah melaksanakan perintah Allah untuk dirinya. Keuntungan puasa adalah juga untuk dirinya. Nah, semua gangguan fisik itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Kalau komitmen malah kita ada keuntungan. Merupakan suatu pelatihan untuk organ tubuh. Nah, beginilah kalau orang miskin merasakan tidak makan, tidak minum. Dia tahu, dan itu melahirkan suatu kesadaran yang sangat bermanfaat untuk kehidupan bersama. Kan demikian. Di sana salah satu poin pengendalian tadi Dok ya? Iya, itu fisik tubuh. Jadi abaikanlah. Demikian. Selama kita Ramadan nanti. Ya. Nah, itu fisik ya Dok ya? Ada yang non fisik dong. Ya, ini yang sangat penting. Nah, jadi kalau seseorang telah dihinggapi berbagai penyakit di zaman sekarang, wah, itu penting banget puasa.
Kita mulai Iksan, penyakit yang berlandasan hawa nafsu. Oke. Wah, banyak banget Iksan. Betul. Ada sifat-sifat egoistik, ya. Apalah sifat-sifat konsumerisme, sifat-sifat feodalisme, sifat-sifat tidak peduli. Nah, itu ibadah puasa mendidik itu. Atau yang berkelebihan Ihsan, cinta tigata. Apa itu tadi? Ihsan dah tahu ya? Harta, tahta, wanita ya Dok. Cinta wanita, cinta takhta, cinta harta. Oke. Nah, itulah. Walaupun ilmunya tinggi, dia korupsi juga demikian. Nah, ibadah puasa itulah gunanya untuk mendidik orang-orang yang demikian. Baik. Nah, atau perangai anak muda zaman sekarang. Ya, suka dunia gemerlapan. Nah, akhirnya apa? Terlibat kecanduan. Canduan. Nah, ini banyak. Alkohol ya Dok. Coba Ihsan apa? Narkoba, alkohol dan masuk rokok Dok. Rokok. Ini karena kaitannya dengan puasa Dok. Iya, coba. Oke. Kalau ingin berhenti merokok, berhenti alkoholisme, berhenti narkoba, puasalah dengan benar. Nah, itu faktornya. Kenapa demikian? Karena kita sudah tahu puasa itu adalah melatih mengendalikan pemikiran ke jalan yang benar. Melatih mengendalikan kebiasaan yang salah. Betul. Nah, ini yang sangat penting. Kalau saya Ihsan, ya, bukan orang-orang yang kecanduan aja yang kita perbaiki. Kalau bisa itu perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang haram itu kalau bisa diganti aja. Ganti ya Dok ya. Ditutup. Masa pabrik alkohol jalan terus, ya tentu anak-anak terlibat. Betul. Pabrik rokok makin cemerlang, orang makin kecanduan. Betul. Kalau bisa itu dibatasi, produksilah barang-barang yang halal dan thayyib untuk kehidupan manusia, untuk mencegah kecanduan. Oke. Ya, halal dan thayyib Dok ya. Dan terakhir Dok, ini kita bicara resep ilahi ya Dok. Poin-poin yang perlu ditekankan kepada pemirsa tentang ikhtiar pengendalian ini dalam konteks berpuasa. Silakan Dok. Jadi kayaknya yang dua tadi itu Ihsan. Pertama, tuntunlah pemikiran kita kepada jalan yang benar. Kembalikanlah citra diri kita bahwa kita seorang muslim, ya, kita yang harus beriman, bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, wujudlah suatu akidah yang murni, ya. Kedua, tujukanlah suatu ibadah yang taat, dan bangunlah kepribadian dengan yang berakhlak mulia. Itu sangat penting, itu dasar utama untuk memperbaiki itu. Yang kedua, coba rubah kebiasaan-kebiasaan yang salah. Ya, dalam konsep ittaqullah itu kita harus takut berbuat salah. Ya, ini penting, berbuat salah. Jangan sampai kita berbuat salah dalam kehidupan ini. Ya, melanggar firman Allah, melanggar peraturan kehidupan, itu semuanya tidak baik. Baik, karena memang prinsipnya ini ya, ittaqullah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, Kak. Iya. Terus yang sangat penting, yang bersifat fisik untuk tubuh manusia juga, abaikanlah itu pendapat-pendapat bahwa tidak makan tidak minum itu berbahaya, itu tidak boleh. Ya. Yang kedua, di saat berRamadan ini cobalah pola makan asupan gizi yang halal dan thayyib itu yang janganlah sesuai selera saja. Nah, itu dia. Kita kembali kepada azas asupan gizi halalan thayyiban yang seimbang. Yang seimbang. Nah, ini penting San. Asupan makan dan minumnya nih Dok. Ya. Sangat berbuka dulu. Berbuka itu harus mulai dengan air minum, San. Isa biasanya berbuka pakai apa? Air minum, kadang ada kolak kayak gitu. Air minum dulu, baru lanjutkan dengan makanan minuman lain yang cair. Yang cair, Dok, ya, yang manis, tinggi karbohidrat. Di air putih, air bersih, air mineral itu penting. Itu air murni namanya. Air murni. Kemudian baru makanan lain seperti kolak, ya, yang banyak gulanya juga yang manis rasanya. Itu berbuka, Dok. Ya, itu saat berbuka. Jadi dalam Ramadan asupan cairan itu malam itu memang jauh lebih banyak daripada biasanya. Jadi biasanya kalau untuk malam Dok, menjelang di malam hari dan menjelang sahur dan di saat sahur tentunya. Bisa. Seperti apa? Ya, memang gizi itu harus lengkap. Ya. Air itu adalah zat gizi nomor 6 itu, yang paling penting. Paling penting. Mutlak untuk kebutuhan manusia. Tanpa air orang gawat tuh. Tapi tanpa nasi belum tentu gawat. Nah, jadi air itu sangat penting. Makanya kita harus sedia terus Dok ya, air. Termasuk ini ya, aku misalnya Dok, kita selalu hadir tentunya di saat kita berpuasa,
tentu berbuka maksudnya, berbuka dan dan sahur ya dok ya. Tadi untuk mencapai asupan yang halal dan thayyiban tadi dok. Ini air murni, bersih, bening, ya, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna, dan mengandung mineral atau elektrolit, trace elemen yang dibutuhkan oleh manusia. Nih, maaf ya, nih di sebelah kanan kita. Jadi poin penting tentunya dok, kita bicara tadi pengendalian fisiologis tubuh dan kinerja organ adalah cairan ini salah satu yang instrumen paling penting dok ya. Selain tadi kita bicara tentang ikhtiar pengendalian adalah bagaimana kita menekankan ketakwaan dalam konteks membangun ketakutan kita tentunya terhadap apa yang diperintah, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala dok ya. Baik dok, terakhir dok mungkin pesan-pesan untuk pemirsa tentunya bicara tentang ikhtiar pengendalian dalam konteks fisiologis tubuh dan kinerja organ. Pemirsa TVmu yang kami hormati, mari kita selama Ramadan ini melaksanakan tuntunan dan peraturan sebaik mungkin, laksanakan ibadah sebaik mungkin, dan kendalikanlah perbuatan kita menuju jalan yang sebaik mungkin ya, seperti pola makan tadi ya, janganlah salah kita dan jangan juga takut tidak ada alasan ya, demikian aja yang perlu. Gizi adalah halal dan thayyib untuk tubuh ya, dan harus seimbang, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, itu harus dicukupi. Baik dok, terima kasih dok atas pesan-pesan dan juga resep ilahi yang dihadirkan pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa, demikianlah diskusi kita dalam resep ilahi, ikhtiar meraih sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologis, sehat sosial, sehat spiritual. Dan terus saksikan resep ilahi dengan tema-tema menarik dalam rangka ikhtiar pengendalian tubuh ya dok ya, dan juga menghadirkan resep-resep ilahiyah dalam rangka menjalankan kehidupan sehari-hari insyaallah. Akhir kata, saya Samarsha bersama Dr. Sukuman Rusli pamit undur diri. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepat sahur. Bangun sahur? Nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu di bulan puasa ini, Aqua dulu.